Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Dan satu lagi, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perlawanan fisik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengamati video ini, kamu mampu menganalisis upaya mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita. Selamat menikmati, simak baik-baik ya. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Berikut penjelasan dari masing-masing perjanjian tersebut. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia dalam perundingan ini diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh tim Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Wim Sermeron. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 oleh kedua negara di Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian ini dilakukan karena banyaknya pertempuran yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda dan sekutu. Perjanjian Linggarjati menghasilkan persetujuan tentang status kemerdekaan Indonesia dan mengatur beberapa hal berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Pada kenyataannya, pelaksanaan Perjanjian Linggarjati tidak berjalan mulus. Banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu, pihak Belanda secara mendadak menyatakan bahwa tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Jenderal H.J. Van Mook pada tanggal 20 Juli 1947. Hal ini menyebabkan terjadinya agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat saat berada di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Amir Sarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Perundingan kedua negara telah dimulai tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu
Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian Renville menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis pemisah antara wilayah Indonesia dan daerah kekuasaan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah kekuasaan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dinamai sesuai dengan nama pemimpin delegasi dari kedua negara. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Muhammad Krum, sedangkan pemimpin delegasi Belanda adalah Herman van Rooyen. Perundingan untuk menyepakati perjanjian Rumroyen dilaksanakan sejak tanggal 14 April 1949 hingga akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Perjanjian ini dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Tujuan diadakannya perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan masalah kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Perjanjian Rumroyen menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 3. Ibu kota pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Hasil dari konferensi Meja Bundar antara lain: 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Demikianlah beberapa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan melalui jalur diplomasi. Terima kasih untuk anak-anakku yang masih semangat belajar. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.